Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran bioteknologi di bidang farmasi, yaitu pengembangan vaksin. Di mana anggota kelompok 6 terdiri dari Muhammad Iqbal Nur F, Dia Fitriana, Putri Azizatul Makfirah, Dinar Wahyunandini, Alifia Nur Syifa, saya sendiri, Ridho Ismail Imadudin, dan Humaira Nur. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pendahuluan, vaksinasi adalah prosedur untuk meningkatkan derajat imunitas, memberikan imunitas protektif dengan menginduksi respon memori terhadap patogen tertentu atau toksin dengan menggunakan substansi antigen non-virulen atau non-toksik. Entitas substansi antigen apatogenik atau non-virulen yang dapat merangsang sistem imun itu sendiri disebut dengan vaksin. Pengembangan vaksin saat ini telah memasuki abad keempat. Vaksin dijadikan terapi untuk banyak penyakit karena kemampuannya untuk mempercepat induksi respon imun spesifik karena vaksin dapat membentuk memori imun. Memori imun ini dibentuk oleh sel limfosit baik sel B maupun sel T. Pada saat awal terjadinya infeksi antigen, sel memori bisa bertahan selama bertahun-tahun sehingga saat terjadi paparan kembali oleh antigen yang sama, sel-sel memori ini akan merespon lebih cepat dan lebih efektif melawan antigen. Karena efektivitasnya tersebut, vaksin banyak digunakan dalam berbagai program eradikasi penyakit dan pencegahan pandemik. Nah, yang selanjutnya ada keunggulan dari vaksin. Yang pertama ada perlindungan komunitas. Kekebalan komunitas melindungi individu yang rentan terhadap penyakit karena tidak dapat divaksinasi. Yang kedua, mendukung kesehatan global. Penggunaan vaksin secara luas membantu mengurangi penyebaran penyakit secara global, membawa manfaat kesehatan yang besar untuk masyarakat luas. 3. Mencegah penyakit. Vaksin membantu tubuh untuk mengenali dan melawan patogen tertentu, mengurangi resiko terkena penyakit. Dan yang terakhir, memiliki efek samping yang rendah. Efek samping vaksin ringan dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan resiko yang dihadapi jika terkena penyakit. Selanjutnya ada perkembangan. Vaksin dapat diproduksi dengan berbagai cara. Vaksin yang banyak beredar saat ini umumnya vaksin yang diproduksi dengan metode konvensional, yaitu vaksin inaktif dan vaksin hidup yang dilemahkan. Meskipun vaksin ini sangat efektif dalam menginduksi respon inang, namun vaksin ini mempunyai efek samping terhadap populasi. Jenis vaksin konvensional mungkin relatif lebih mudah dan tidak perlu mengidentifikasi antigen protektif. Namun, hal ini bisa menimbulkan kelainan respon imun protektif dan bahkan dapat menyebabkan penyakit pada individu yang diimunisasi. Next. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan. Prinsip utama dalam strategi pengembangan vaksin adalah perencanaan sistem untuk mengantarkan antigen virus dan mengoptimalkan presentasi antigen sehingga dapat menginduksi respon imun yang luas dan bersifat protektif. Teknologi rekayasa genetika, terutama rekombinan DNA yang semakin berkembang, sejalan dengan berbagai pengembangan vaksin berbasis teknologi. Beberapa jenis vaksin teknologi ini antara lain yaitu reversi genetik, vaksin DNA, vaksin universal, vaksin virus like particle, dan vaksin vektor virus. Next. Selanjutnya yaitu terapi.
Pemberian vaksin menjadi sebuah investasi kesehatan yang efektif. Harga vaksin jauh lebih rendah dibanding besarnya manfaat perlindungan yang didapatkan. Biaya perawatan dan pengobatan untuk penyakit infeksi cukup tinggi, apalagi jika memerlukan perawatan di rumah sakit. Pencegahan dengan vaksinasi rutin dapat mencegah biaya-biaya yang tidak perlu karena terserang penyakit infeksi. Pemberian vaksinasi telah terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Studi kasus untuk pengembangan vaksin. Tinjauan terkait pengembangan vaksin COVID-19 dalam kasus pandemi seperti COVID-19 sejak awal pandemi, para peneliti berfokus pada menemukan cara untuk mengobati, mencegah, dan mengatasi COVID-19 menggunakan berbagai teknik komputasi dan eksperimental. Dalam situasi ini, selain upaya menemukan pengobatan yang efektif untuk COVID-19, vaksinasi adalah cara terbaik untuk mengendalikan penyakit tersebut. Kandidat vaksin COVID-19 hadir dalam beragam komposisi, mulai dari vaksin patogen utuh, tradisional hingga vaksin generasi baru. Platform vaksin klasik dapat terdiri dari virus hidup yang dilemahkan, virus tidak aktif, subunit protein, dan partikel mirip virus. Sedangkan platform untuk generasi berikutnya mencakup vektor virus rekombinan berbasis asam nukleat dan sel penyaji antigen. Perbedaan mekanisme platform vaksin COVID-19 terdapat pada gambar di slide berikut ini. Mekanisme dari platform vaksin yang digunakan pencegahan 19. Jadi untuk vaksin COVID-19 itu terdapat beberapa jenis, antara lain ada mRNA vaksin, ada DNA vaksin, asam nukleat, dan lain sebagainya. Dengan begitu, dari perbedaan tersebut, tiap vaksin memiliki mekanisme yang berbeda untuk mencegah virus COVID-19. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya, dari platform pengembangan vaksin COVID-19 yang telah dijelaskan tadi, sejauh ini mRNA vaksin adalah jenis vaksin yang paling banyak digunakan dalam program pengembangan vaksin COVID-19. Moderna Inc. adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, yang merupakan salah satu perusahaan bioteknologi yang juga berfokus pada mRNA dari virus SARS-CoV-2. Moderna Inc. telah mengembangkan vaksin mRNA untuk COVID-19 yang disebut mRNA 1273. Hingga saat ini, kandidat vaksin dari Moderna Inc. adalah kandidat vaksin yang pertama mencapai tahap uji klinis dibandingkan program vaksin lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Vaksin mRNA adalah teknologi yang berkembang pesat untuk mengobati penyakit menular dan kanker. Vaksin berbasis mRNA mengandung mRNA yang mengkode antigen yang diterjemahkan di mesin seluler inang dengan vaksinasi. Vaksin mRNA memiliki keunggulan dibandingkan vaksin konvensional dengan tidak adanya integrasi genom, respon imun yang meningkat, perkembangan yang cepat, dan produksi antigen multimerik. Next. Berikut beberapa referensi dari kita. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.